Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bertemu dalam forum perkuliahan analisis biomolekuler dalam fokus RNA. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, dan semoga kita semua yang hadir pada forum kali ini mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lebih jauh mengenai molekul RNA, dan hari ini kita akan lebih fokus pada kenapa RNA itu digunakan sebagai target analisis, kenapa RNA itu digunakan sebagai objek penelitian, kapan kita menggunakan RNA, dan bagaimana saja nanti efek dari RNA ini sebenarnya di dalam sel, sehingga mengakibatkan RNA itu, molekul RNA itu menjadi penting untuk dianalisis. Sebagai pendahuluan, teman-teman pasti sudah bisa membayangkan ketika kemarin sudah mendapatkan perkuliahan materi mengenai replikasi DNA, mengenai transkripsi, bahwa di setiap sel kita itu ada materi genetiknya. Dan ketika kita fokus pada transkripsi, di setiap sel itu menghasilkan mRNA, menghasilkan RNA-RNA yang jumlahnya sangat banyak. Jadi RNA ini baik dalam bentuk apapun, itu hampir semuanya itu melengkapi sebuah sel. Jadi hampir semua sel itu memiliki RNA-RNA yang beraneka ragam. Jadi sangat banyak, sangat beragam, dan ada di mana-mana RNA ini. RNA ini, mungkin kalau kemarin kita hanya fokus pada messenger RNA, ya, sama ada tRNA mungkin nanti, dan ada ribosomal RNA nanti ketika kita belajar translasi. Tetapi sebenarnya RNA itu ada banyak, tidak hanya itu. Dan RNA-RNA ini memiliki fungsi-fungsi yang luar biasa beragam, mulai dari mentranslate atau menerjemahkan informasi genetik seperti kemarin kita berdiskusi dalam fokus tema transkripsi. Lalu ada juga RNA, ini dia menjadi molekul pengatur aktivitas dari gen. Lalu ada juga RNA yang dia berperan dalam diferensiasi sel, dan ada juga RNA yang dia mempengaruhi perubahan lingkungan di dalam sel. Luar biasa, luas sekali. Luar biasa, sangat-sangat banyak, sangat beragam fungsi dari RNA ini. Nah, yang perlu teman-teman pahami juga bahwa RNA ini juga molekul yang sangat unik, polimer yang sangat unik. Ketika teman-teman mendengarkan kata polimer, poli itu berarti banyak, berarti dia berasal atau dia tersusun atas molekul-molekul yang lebih kecil, yaitu basa nukleotida. Nah, seperti DNA, RNA ini itu juga bisa menempel pada komplemennya, basa nitrogen komplemennya, sehingga pada deteksi RNA kita bisa mensintesis si DNA, nanti kita belajar itu dengan cara memberikan primer seperti ketika PCR. Jadi sama, si RNA ini juga bisa ditempeli, walaupun dia single strand, dia sama kayak DNA, bisa ditempeli dengan basa nitrogen komplemennya. Nah, selain bisa nempel pada basa nitrogen komplemennya, RNA ini juga bisa nempel pada beberapa jenis protein atau molekul-molekul kecil yang lain. Nah, bahkan beberapa jenis RNA itu bisa mengkatalisis reaksi-reaksi kimia, termasuk RNA yang dia berperan dalam menggabungkan asam amino untuk membentuk protein. Seperti kita ketahui bersama bahwa RNA itu semuanya berasal dari hasil transkripsi DNA yang ada di dalam kromosom.
Tidak ada RNA yang dia tidak berasal dari transkripsi. Tiba-tiba dia disintesis dari protein reaksi kimia, itu tidak ada. Semuanya RNA itu berasal dari hasil transkripsi dari DNA kromosom. Ini perlu ditekankan. RNA, semua jenis RNA, nanti kita akan belajar hari ini. RNA itu ada banyak sekali ragamnya, dan semua RNA itu hasil dari reaksi transkripsi dari DNA yang dia disintesis oleh RNA polimerase, dia akan menjadi RNA. Seperti itu. Gen yang mengkode RNA tadi ditranskripsikan untuk kalau ketika kita berbicara tentang gen gitu ya, ketika kita berbicara tentang gen, itu kaitannya nanti dengan ekspresinya. Gen ini diekspresikan, hasil akhirnya adalah protein. Nah, gen-gen yang seperti ini biasanya disebut coding gens atau gens yang mengkode sesuatu gitu ya. Gen yang dia mempunyai kode gitu, coding gen. Nah, ada gen-gen yang lain yang kemarin tidak kita bahas ya, memang belum kita bahas dan baru kita bahas hari ini, adalah gen-gen yang dia ditranskripsikan memproduksi RNA, tetapi dia tidak memiliki tujuan akhir untuk menjadi protein. Jadi RNA-nya ini dia hanya jadi RNA saja, tidak jadi protein. Jadi berhenti ketika jadi RNA saja. Kemarin ketika kita belajar transkripsi, gen ditranskripsikan menjadi mRNA, mRNA ditranslasi menjadi protein. Nah, pada RNA-RNA yang lain, selain mRNA, itu gennya ditranskripsikan menjadi RNA dan tidak dilanjutkan lagi menjadi protein. Nah, jenis gen-gen yang seperti ini disebut non-coding RNA. Atau RNA maksud saya, RNA jenis-jenis ini adalah non-coding RNA karena dia tidak mengkode apapun, gitu. Tidak mengkode protein apapun. Nah, sebenarnya penemuan RNA ini atau lebih tepatnya gitu, penelitian-penelitian mengenai RNA itu jauh lebih lambat perkembangannya ya. Dulu, bukan sekarang. Dulu itu perkembangannya jauh lebih lambat dibandingkan DNA. Selisihnya bisa sampai 10 tahun. Jadi DNA sudah berjalan duluan, 10 tahun kemudian baru RNA ini mulai diteliti. Ada beberapa tantangan ketika meneliti RNA yang menyebabkan penelitian RNA ini tidak bersamaan dengan penelitian DNA. Yang pertama adalah masalah handlingnya, penanganan dari RNA. Jadi RNA ini memiliki banyak permasalahan ketika kita bekerja dengan RNA. Mulai dengan kemudahan dia berdegradasi, lalu cara isolasinya juga, dan lain sebagainya. Secara teknis itu ada lebih tricky dibandingkan ketika kita bekerja dengan DNA. Lalu mulai ada penelitian-penelitian, percobaan-percobaan, dan akhirnya melahirkan atau memunculkan metode-metode untuk analisis RNA yang dia lebih advance, lebih bagus, lebih baik, yang menghasilkan molekul-molekul RNA itu sehingga dapat dipelajari. Molekul-molekul RNA bebas dari kerusakan, molekul RNA-nya tetap utuh dan dapat dianalisis dengan cepat, dengan mudah ketika sudah ditemukan beberapa metode. Contohnya dihilangkan kontaminan-kontaminannya dengan beberapa bahan, lalu ada reagen-reagen khusus yang digunakan untuk menganalisis dan lain-lain. Nah, saat ini perkembangan mengenai penelitian RNA itu sangat luar biasa. Nah, nanti kita akan berbicara ke arah itu. Nah, kenapa RNA? Kenapa RNA? Kenapa tidak cukup DNA saja yang akan kita analisis? Kan DNA juga sudah mengkode, DNA itu membawa kode informasi yang banyak. Kenapa kita harus belajar RNA? Nah, ini yang menarik. RNA versus DNA. Coba bayangkan teman-teman ya, kita sudah ada DNA di setiap sel. Setiap sel kita, kemarin kita belajar DNA ditranskripsikan jadi RNA menjadi protein. Apakah tidak cukup kita hanya mempelajari gen yang ada di DNA? Nah ini, bayangkan teman-teman,
memiliki banyak sekali sel ya. Sel yang ada di hati, sel yang ada di jantung, di ginjal, di otak. Setiap sel tersebut membawa DNA yang sama. Nah, ini yang jadi kunci. Setiap sel tersebut, di setiap organ teman-teman, di setiap jaringan, itu membawa DNA yang sama. Yang sama, di darah teman-teman, itu semuanya membawa DNA yang sama setiap selnya. Baik dari bentuknya, ukuran, fungsinya. Jadi gen-gen yang terkandung di dalam inti sel di setiap organ jaringan itu sama. Karena kita berasal dari seorang ayah, seorang ibu, lalu DNA-nya adalah gabungan dari beliau berdua. Nah, kita awalnya dari sel telur dan sel sperma. Nah, ini akan sama terus karena kita bukan dari jutaan sel sperma dan jutaan sel telur yang berbeda-beda, bukan. Karena kita dari satu sel telur dan satu sperma. Dan itu akan membentuk keseragaman DNA di seluruh tubuh kita, di seluruh sel yang ada di tubuh kita. Ini yang perlu teman-teman camkan ya. DNA itu sama di seluruh tubuh kita, di seluruh sel yang ada di tubuh kita. Nah, sel kita itu berperan, memiliki peran berbeda-beda di setiap organ karena gen yang diekspresikan itu berbeda-beda. Ingat, tadi DNA-nya sama, tetapi yang diekspresikan itu karena gennya berbeda-beda. Ekspresi gen yang berbeda-beda dengan kombinasi-kombinasi tertentu. Nah, dengan mempelajari RNA yang ditranskripsikan dari gen-gen tadi, kita bisa mengetahui mana gen yang dia teraktivasi, mana gen yang dia terekspresikan pada jenis-jenis sel tertentu. Nah, kita jadi tahu nanti bagaimana setiap sel itu memiliki peranan tertentu di dalam jaringan, memiliki peranan tertentu di dalam organ. Jadi, cetakannya nanti sama, DNA. Tetapi ketika sudah menjadi RNA, itu masing-masing sel itu memiliki spesialisasi masing-masing. Ini yang menjadi hal penting yang perlu teman-teman perhatikan. Bahwa ketika kita mempelajari RNA, kita jadi tahu sel ini memproduksi RNA jenis ini. Ini gen-gen yang diekspresikan. Sedangkan di sel yang lain, misalnya di sel otak adalah gen ini yang diekspresikan dengan mempelajari RNA-nya. Sedangkan di sel ginjal adalah RNA yang lain, yang gen yang lain diekspresikan dengan kita mempelajari RNA-nya. Padahal DNA-nya sama, tetapi nanti gen yang diekspresikan bisa jadi berbeda dan sangat dimungkinkan itu sangat berbeda karena fungsi masing-masing organ itu berbeda. Sel-sel mata dia tidak menghasilkan insulin misal, karena memang untuk penghasil insulin dia tidak di sel mata dan lain-lain. Nah, dengan mempelajari ekspresi gen, yang dimana kita mempelajarinya melalui analisis RNA, kita juga bisa mempelajari pola-pola ekspresi gen, pola-pola perubahan ekspresi gen setiap waktu. Ketika terjadi perubahan, misalnya ada faktor lingkungan, ketika suhu naik, apa yang terjadi pada sel kita, gen apa yang diekspresikan, atau ketika asupan nutrisinya itu kebanyakan gula, apa respon tubuh terhadap gula yang terlalu banyak itu, atau faktor-faktor eksternal yang lain, contohnya adalah obat, misal seperti itu. Jadi, kita dengan mempelajari RNA, kita bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana aspirin itu bisa menyembuhkan sakit? Dan bagaimana aspirin itu bisa menimbulkan efek samping? Ini bisa kita jawab ketika kita mempelajari RNA. Tetapi kita tidak bisa menjawab ketika kita mempelajari DNA. Karena kita nggak tahu dari DNA itu mana yang dia merespon. Dari gen-gen yang ada di DNA itu kita tidak tahu mana yang merespon aspirin ini. Ketika kita minum aspirin itu akan ada perubahan yang terjadi pada ekspresi gen kita. Nah, kita nggak bisa kalau cuma mempelajari DNA, tetapi kita mempelajari gen yang diekspresikan, di mana kemarin kita belajar gen itu diekspresikan, ditranskripsikan dulu jadi RNA.
Nah, ini yang kita bisa pelajari ketika kita menganalisis RNA. Nah, ini adalah contoh yang konkret ya. Kenapa kita mempelajari RNA? Nanti ada contoh yang lain. Nah, sederhananya ketika kita mempelajari DNA, kita hanya bisa melihat satu gambaran yang itu akan sama di setiap sel. Jadi tidak akan ada perbedaan di setiap sel. Ya DNA strukturnya seperti itu. DNA gennya ya itulah, ada logus, ada gen-gen yang berperan di sana. Tetapi ketika kita tidak belajar tentang RNA, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam sel itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam sel itu. Nah, ketika kita mempelajari RNA, kita jadi tahu sebenarnya sel itu kegiatannya apa, sel itu perannya apa, spesialisasi dari sel itu apa, ketika kita mempelajari RNA. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ingat juga, perlu teman-teman camkan, tidak berarti karena RNA tadi powerful sekali, tidak berarti analisis DNA itu jadi tidak penting. Enggak, tidak sama sekali, tidak seperti itu. Keduanya, analisis DNA dan analisis RNA itu melengkapi informasi satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, ketika kita belajar mengenai nanti ada modifikasi post-transkripsi gitu ya, ada pemotongan, ada splicing. Jadi kalau di eukariot nanti akan ada pemotongan mRNA yang primer, yang belum matang menjadi mRNA yang matang yang siap ditranslasi gitu ya. Nah, ketika kita belajar DNA saja, kita mungkin nanti bisa memetakan gennya yang mana, tetapi tidak tahu kita tidak tahu mana bagian yang dia ekson intron. Ketika kita tidak mengetahui RNA-nya, mRNA-nya. Nah, ini saling melengkapi. Kita tahu gennya dari DNA, tapi kita tahu mRNA-nya yang sudah mature atau yang sudah matang, itu ketika kita analisis DNA. Jadi gennya itu berupa DNA, hasilnya berupa nanti mRNA tadi. Dan ini saling melengkapi informasinya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Masing-masing memiliki fungsi, memiliki manfaat sendiri-sendiri ketika kita pelajari. Tergantung tujuan penelitian kita nanti akan kemana. Tergantung aktivitas atau kegiatan kita dalam bidang molekuler nanti mau kemana. Nah, hasil transkripsi itu kan RNA ya. Hasil transkripsi adalah molekul RNA. Semua RNA yang ada di dalam suatu organisme itu disebut transkriptom. Dari kata transkripsi. Transkripsi adalah prosesnya, hasil dari transkripsi, seluruh hasil dari transkripsi adalah transkriptom. Nah, dengan memahami transkriptom, dengan memahami keanekaragaman RNA yang ada di dalam suatu organisme, kita jadi tahu. Dan itu adalah kunci ya, kunci bagi kita untuk mengetahui informasi-informasi di dalam genom kita, informasi-informasi gen-gen yang ada di genom kita. Ingat kemarin genom posisinya ada di mana ya, jangan sampai lupa. Genom itu adalah satu set DNA, satu set materi genetik yang dia ada di dalam satu organisme gitu ya, genom semuanya. Nah, dengan mempelajari transkriptom tadi, kita bisa tahu apa hubungannya antara gen-gen yang ada di genom kita dengan ekspresi protein-protein fungsionalnya. Jadi kita bisa tahu hubungannya. Ketika kita cuma belajar DNA, kita tidak tahu ekspresinya nanti bakalan kemana. Karena kita tidak tahu nih bagian mana yang diekspresikan, terutama pada sel-sel tertentu ya. Tetapi ketika kita menggabungkan informasi keduanya, ada gen ini, terus ada ekspresi RNA-nya ini, transkriptomnya yang ada ini gitu. Ini kita bisa tahu, oh ternyata di sel ini dia menghasilkan protein-protein ini karena diekspresikan ini gen-gen ini. Nah, itu jadi ada hubungannya. Ketika kita belajar DNA saja kita belum sampai ke sana. Kita belum bisa sampai ke sana. Nah, dengan mempelajari transkriptom tadi, kita juga bisa memahami dari masing-masing sel itu gen-gen mana saja yang diekspresikan. Masing-masing sel sekali lagi memiliki spesialisasi. Masing-masing sel di organ yang berbeda, di jaringan yang berbeda, memiliki spesialisasi masing-masing. Nah, spesialisasi tadi itu berangkat dari materi genetiknya.
berangkat dari gen-gen yang diekspresikan. Kita bisa membedakan dari segi jenis yang diekspresikan, kita bisa membedakan dari segi jumlah berapa banyak yang diekspresikan, dan kita bisa mempelajari kapan itu diekspresikan. Nah, ini yang menarik. Ini yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita hanya menganalisis DNA. Nah, ini yang menarik. Ini yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita hanya menganalisis DNA. Nah, dengan manfaat-manfaat seperti tadi, informasi-informasi tadi yang dapat kita lakukan ketika kita menganalisis RNA, kita sebagai peneliti, ini kita bisa mengetahui lebih dalam mengenai biologi dari sebuah sel. Bagaimana si sel itu bekerja, beraktivitas, dan pada ranah yang lebih jauh lagi, kita bisa mempelajari apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi ketika sel tersebut terkena atau diserang oleh patogen, atau terkena penyakit keturunan, atau terkena penyakit yang lain. Jadi kita bisa tahu perubahan apa yang terjadi. Misal kita terkena radiasi, apa yang terjadi dengan ekspresi gen kita, atau ketika ada orang tergigit ular gitu, tergigit ular berbisa, racunnya menyebar, apa yang terjadi di dalam sel. Itu kita bisa mempelajari perubahan secara biologi sel gitu ya, itu dengan mempelajari ekspresi RNA-nya, ekspresi gen yang terjadi di sana. Nah, dengan mempelajari transkriptom dan kita mempelajari sequence dari transkriptom tadi, sequence dari RNA tadi, itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Misal kita melakukan profiling, jadi kita mengidentifikasi profil dari RNA-nya. Bedanya apa antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi SNP, Single Nucleotide Polymorphism. Ini adalah salah satu marker ya, bisa dijadikan salah satu marker untuk beberapa fenomena penyakit mungkin atau fenomena perubahan yang terjadi secara genetik yang lain, SNP. Lalu kita juga bisa mengedit RNA, lalu kita bisa juga menganalisis ekspresi gen yang berbeda-beda. Nah, ini adalah kekuatan dari analisis RNA, kekuatan dari RNA sebagai target analisis. Nah, menganalisis sequence dari RNA ini akan menjadi informasi yang sangat penting bagi peneliti. Informasi penting mengenai fungsi dari sebuah gen. Sebagai contoh, transkriptom yang merupakan kumpulan dari RNA-RNA yang diekspresikan tadi, itu dapat memberikan informasi gen-gen yang dia belum tahu fungsinya apa awalnya. Dengan mempelajari RNA-nya tadi, kita bisa mengindikasi, kita bisa memperkirakan itu perannya apa gen itu di dalam sel. Nah, kita juga bisa tahu dengan mempelajari sequence dari RNA, kita bisa tahu tadi yang saya sampaikan ada exon, intron. Kemarin kita sedikit membahas ya, belum lebih jauh. Nanti yang dilanjutkan untuk menjadi mRNA yang matang adalah yang exon, yang diekspresikan menjadi protein adalah exon, intronnya nanti dipotong. Nah, ketika kita ingin melakukan rekayasa genetika, misal kita harus tahu bagian mana yang exon, bagian mana yang intron. Nah, ini hanya bisa diketahui ketika kita mempelajari RNA yang sudah matang. Jadi ini tidak bisa kita ketahui hanya dengan mempelajari DNA. Kita belum tahu ini exon intronnya di bagian mana. Tetapi ketika kita mempelajari RNA-nya, mRNA-nya, kita bisa tahu bagian exon yang mana, bagian intron yang mana. Nah, lalu melalui identifikasi sequence dari RNA tadi, kita juga bisa mempelajari post-modificational mRNA. Jadi kemarin yang kita pelajari baru sebatas pengetahuan awal ya. RNA setelah ditranskripsi di eukariot terutama, setelah ditranskripsi dia menjadi mRNA. Lalu ada exon, intron nanti bakalan dipotong. Ada di ujung 3 dan di ujung 5-nya ada penambahan molekul tertentu.
Nah, penambahan-penambahan ini, modifikasi yang terjadi ini hanya bisa kita pelajari ketika kita menganalisis RNA juga. Dan ini penting sekali untuk fungsi atau untuk tujuan penelitian yang lebih advance, lebih jauh lagi. Nah, ini yang mungkin kemarin belum ada gambaran bahwa RNA itu ada sangat banyak. RNA tidak hanya messenger RNA, hasil transkripsi dari gen yang diekspresikan menjadi protein, enggak. Tidak hanya tambahannya ada tRNA, transfer RNA yang kemarin membantu dalam memasangkan asam amino, lalu juga tidak hanya satu lagi, yaitu ribosomal RNA. Tidak hanya 3 ini, tapi ada banyak. Nah, ini sebagai contoh ada beberapa tipe RNA yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah microRNA atau miRNA ya. Nah, di sini miRNA ini adalah semacam marker, penanda, kode identifikasi, yang dimana dia akan memberikan tanda gitu ya kepada mRNA yang sudah tidak dibutuhkan lagi untuk dihancurkan gitu. Jadi mRNA ketika selesai ditranslasikan dan sudah tidak digunakan lagi, dia kan ya tidak terus melayang-layang, nanti penuh nanti. Selnya penuh dengan mRNA nanti. Ini harus didegradasi. Nah, ini yang menandai adalah si miRNA ini. Lalu ada sirna, small interfering RNA. Nah, ketika DNA, gen, dia selesai ditranskripsi, dia kan tidak terus seperti itu aja keadaannya. Dia harus ditutup, dia harus dihentikan gitu ya. Nah, si sirna ini fungsinya adalah menghentikan terjadinya transkripsi. Jadi dia setelah transkripsi selesai, dia silencing. Jadi silencing itu dia menghentikan gitu ya. Jadi awalnya bekerja terus dihentikan. Dia di silence, dia dihentikan. Dan juga dia berfungsi dalam reaksi metilasi di DNA. Jadi kemarin kita memang belum kita pelajari metilasi dalam DNA, tapi nanti suatu saat pada materi di perkuliahan yang lain, mata kuliah yang lain, kita akan belajar mengenai metilasi ini. Nah, di sini si sirna ini juga berperan dalam formasi heterokromatin. Nah, yang ketiga ada PW interacting RNA atau piRNA. Nah, ini di sitoplasma, piRNA ini dia berperan sebagai dekomposernya RNA. Komposer ya, pengurai ya dia. Nah, ketika dia di dalam nukleus, di dalam inti sel, piRNA ini berperan dalam metilasi DNA atau histon. Ini kita kembali ke biologi molekuler yang kemarin kita belajar hierarki genom, kromosom, genom, DNA, dan gen kemarin ya. Ada histon di sana. Nah, lalu juga ada, dia juga berperan dalam penghancuran atau penguraian mRNA transposon. Jadi transposon ini menarik ya. Ini belum kita pelajari, tetapi sedikit saya bocorkan. Transposon ini dia adalah sequence gen tertentu yang dia bisa lompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Transpose, jadi dia berpindah-pindah. Seperti tidak masuk akal ya, tetapi ada mekanisme seperti itu. Seperti teman-teman ketika mengcopy paste ya, tapi ini cut. Jadi sequence tertentu DNA dipotong, disambungkan di tempat yang lain. Nah, ini nanti di materi di biologi molekuler, insya Allah kita bahas di sini. Ini baru 3 ya, dan 3 ini adalah molekul RNA yang berbeda. Ini beda-beda semua, bukan RNA yang sama. Lalu ada small nuclear RNA atau snoRNA. Ini dia berperan dalam pematangan ribosomal RNA. Nah, ini RNA yang fungsinya adalah untuk mematangkan RNA yang lain. Angka yang di belakangnya ini panjangnya ya, around 100 base ini adalah panjangnya, besarnya berapa. Lalu ada small nuclear ribonucleic acid atau snRNA.
ini dia berperan dalam pematangan messenger RNA. Nah, ini sama dengan yang di atas, tadi dia fungsinya adalah mematangkan atau membuat RNA yang lain bisa berfungsi gitu ya. Jadi ini RNA yang fungsinya memberikan manfaat pada RNA yang lain. Lalu yang selanjutnya ada long non-coding RNA atau LNCRNA. Jadi di sini dia berperan dalam pengaturan transkripsi. Jadi ketika di biologi molekuler kemarin, transkripsi itu ada banyak sekali faktor-faktor transkripsinya yang mengatur gitu ya. Nah, ada juga jenis RNA yang dia berperan dalam pengaturan tersebut. Salah satunya adalah long non-coding RNA. Nah, ini ada lagi regulasi gen, jadi regulasi ekspresi gen gitu ya. Itu dia di prokariot maupun di eukariot itu dipengaruhi juga oleh elemen-elemen RNA yang dia menjadi pengatur di sana. Jadi ada RNA-RNA yang dia memang mengatur terjadinya ekspresi gen, disebut riboswitch atau RNA switch. Nah, riboswitch atau RNA switch tadi itu adalah sensor RNA. Jadi RNA-nya itu jadi sensor itu. Yang sensor ini berfungsi untuk menangkap sinyal dari lingkungan atau hasil metabolisme. Jadi dari lingkungan misal ada panas gitu ya, suhu misal itu yang paling mudah. Atau hasil metabolisme yang dia mempengaruhi ekspresi gen secara langsung gitu. Jadi dia mempengaruhi ekspresi gennya. Misal ekspresi gen menghasilkan protein tertentu ya, karena ada metabolit tertentunya kurang gitu. Jadi misal metabolit A itu kurang, nggak ada di situ gitu. Akhirnya gen itu akhirnya sel memproduksi suatu enzim agar metabolit tadi ada gitu. Metabolit tadi diproduksi gitu. Karena ini gennya mengekspresikan enzim gitu ya. Enzimnya dia bekerja menghasilkan metabolit tertentu. Nah, metabolit ini tadi ketika jumlahnya cukup, dia akan memberikan sinyal pada sensor RNA ini untuk menghentikan ekspresi gennya. Jadi dia ada sensornya. Jadi biar gennya berhenti berekspresi, itu dibantu ada banyak faktor. Salah satunya ini dibantu oleh ini, riboswitch atau RNA switch. Nah, ini contohnya ya, ada yang termosensor. Ini contohnya dia ketika suhunya itu 37 derajat, gennya ini aktif ini. Dia aktif. Tapi ketika dia dikurang dari 37 derajat, dia tidak aktif ekspresinya ya. Jadi ini menarik sekali juga untuk dipelajari lebih jauh. Nah, ini yang sudah umum kita pelajari kemarin. Ada tRNA atau transfer RNA, yaitu RNA yang berperan dalam transport asam amino ya. Dia nanti asam amino yang melayang-layang itu dia ditangkap oleh transfer RNA, lalu dibawa ke ribosom untuk dipasang-pasangkan menjadi polipeptida atau menjadi protein. Lalu ada ribosomal RNA, ya sesuai namanya ini RNA yang menjadi bagian dari ribosom. Jadi ribosom itu ada protein, ada RNA dalamnya, jadi campuran gitu ya. Di mana perannya untuk translasi protein atau sintesis protein. Lalu yang terakhir ini adalah messenger RNA. Ini yang kemarin kita pelajari atau mRNA. Ini adalah hasil transkripsi dari gen yang diekspresikan menjadi protein, jadi dia adalah template atau cetakan dari sintesis protein. Jadi sintesis protein itu dia membutuhkan cetakan, cetakannya adalah mRNA, di mana mRNA ini adalah hasil transkripsi dari gen. Nah, mungkin bisa kita sedikit rangkum gitu ya dari beberapa fungsi RNA-RNA tadi, dari beberapa fakta bahwa RNA ini penting sekali untuk dipelajari. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini, peneliti-peneliti itu mulai menyadari bahwa peran dari RNA ini sangat luas. Mungkin bisa dikatakan lebih luas dibandingkan DNA dan lebih menarik dibandingkan RNA karena tadi keberagamannya yang luar biasa. Nah,
tadi kita juga sudah diskusikan bahwa bahkan ada RNA yang dia bisa berperan menjadi enzim atau biasa disebut ribozymes. Ribozymes ya, jadi dia enzim dari ribonukleat, dari RNA, yang dimana enzim kan berperan sebagai biokatalisator ya, jadi dia mempercepat reaksi kimia tanpa meningkatkan energinya. Nah, ketika kita mempelajari virus, seperti contohnya virus COVID-19 ini juga kita perlu menganalisis RNA. Kita tidak bisa hanya mempelajari DNA saja. Lalu RNA itu juga memiliki peran yang penting di dalam pengaturan proses-proses seluler seperti pembelahan sel, diferensiasi sel, pertumbuhan sel, sampai kepenuaan dan kematian sel. Gangguan pada RNA-RNA tertentu, kerusakan pada RNA-RNA tertentu, atau pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh RNA. Tadi RNA itu kan banyak sekali fungsinya ya, banyak yang sebagai regulator juga. Ketika ada gangguan terhadap RNA-nya atau gangguan terhadap regulasi yang dilakukan RNA tersebut, maka akan banyak efek negatifnya, efek negatif atau dampak negatifnya seperti penyakit pada manusia. Contohnya adalah penyakit jantung, beberapa jenis kanker juga dipengaruhi oleh kerusakan RNA ini, stroke, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, ini di manusia. Di hewan juga ada hubungannya ini nanti. Ke penyakit, ke pengendalian penyakit, ke ekspresi gen, kita ingin mempelajari masing-masing spesialisasi selnya di masing-masing organ misal, dan lain-lain, baik di hewan, tanaman, bahkan di mikroorganisme. Jadi peran RNA ini luar biasa sekali dalam penelitian biologi molekuler. Baik, ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Silahkan jika ada hal yang ingin didiskusikan, bisa langsung menghubungi saya atau bisa disampaikan pada forum e-learning. Demikian yang bisa saya sampaikan, mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.